jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para kadang tani serta bapak ibu, sahabat dan teman kami semuanya, semoga selalu sehat-sehat saja dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat ketemu kembali dengan Among Tani Pantura. Di sini Among Tani Pantura pengen menguak atau mengupas tentang jerami antara dibakar dan dikomposkan, agar supaya kadang tani kita yang dimanapun berada juga akan lebih bisa tahu mana yang diambil keuntungan lebih baiknya dibakar atau dikomposkan. Untuk itu, sebelum melanjutkan nonton videonya ini, Among Tani Pantura selalu mohon dukungannya dengan cara komen, like, subscribe, dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan video-video gratis dari Among Tani Pantura untuk selanjutnya. Di dalam kesempatan ini kami pengen bicara tentang jerami, karena banyak petani yang berpendapat bahwa abu pembakaran jerami ini dapat menyuburkan tanah dan membuat tanaman tahan akan hama dan penyakit. Sebenarnya itu juga sangat salah, karena jerami dibakar justru akan membuat tanaman itu rentan terhadap serangan hama dan penyakit, karena membakar jerami itu akan merusak ozon perlindungan bumi. Dan dari berbagai kerugian yang dialami sebenarnya sangat banyak, karena membakar jerami itu sama juga telah membakar unsur-unsur hara yang terkandung di dalam jerami tersebut, dan unsur yang lainnya hanya akan jadi arang atau karbon dari bakaran jerami itu. Terus kerugian yang lainnya dalam pembakaran jerami akan menurunkan produktivitas tentang tanah itu sendiri, karena sebaiknya kita ambil intinya, setelah mau kita manfaatkan justru malah dibakar. Dan kerugian yang lain sebenarnya kadang tani mungkin tidak merasa, itu juga merupakan pemburusan bagi petani itu sendiri, karena sebenarnya banyak kandungan yang dimanfaatkan oleh tanaman akhirnya terbakar di situ, sehingga sebenarnya unsur N dan unsur K-nya ada. Si jerami itu bisa mengikat unsur N-nya, dan banyak pupuk yang unsur K-nya sebagai pupuk organiknya. Lebih baiknya apabila petani pengen tidak banyak kerugian, jerami macam ini harusnya juga dikomposkan, karena apabila semacam ini dibakar sangat rugi sekali. Kalau toh memang
kadang tani kita pengen segera ini lapuk dan lumat, sebaiknya harus di diskomposer dengan campuran yang disemprotkan antara tetes dan E4. Itu nanti akhirnya akan bisa mudah lapuk, sehingga kadang tani tidak terlalu banyak kerugian apabila jerami-jerami itu tidak dibakar, karena kadang tani bila membakar akan kehilangan unsur-unsur hara di dalam tanah, itu akan hilang. Maka dari itu, agar tidak borosnya memang harus petani mau mengembalikan unsur hara atau kalium ke tanah, karena unsur-unsur kalium di dalam tanaman itu sangat berfungsi sekali sebagai penguat dan pengeras bagian tanaman. Lagi pula apabila dibakar juga akan merusak lingkungan, karena asap yang dihasilkan dari pembakaran jerami itu juga akan mengakibatkan polusi. Untuk itu, untuk kedepannya moga-moga stop untuk pembakaran jerami itu, agar jerami dimanfaatkan sebagai mulsa atau mulsing terhadap tanah, sehingga mikroba-mikroba yang hidup di tanah juga akan tetap hidup, karena bisa menahan penguapan-penguapan. Dan apabila tidak mau kehilangan biaya lagi, juga dilakukan semacam ini juga. Ini sangat bagus. Untuk jerami diratakan tipis-tipis ke segala penjuru, agar tidak mudah tumbuh rumput. Juga si tanah sendiri akan bisa bertahan dengan baik apabila ini semua sudah diratakan. Jadi akhirnya penguapan air dari dalam tanah tidak mudah apabila sudah diberikan mulsa atau mulsing atau penutup lahan ini, sehingga tanah akan bisa lebih subur apabila kadang tani kita tidak membakar jerami itu. Nah, semacam ini harusnya kegiatan-kegiatan semacam ini jangan dianggap ini kotoran yang perlu dibakar, karena ini sangat berfaedah sekali bagi lahan kita untuk tetap menjaga kesuburan tanah, karena di dalam kandungan jerami ini akan bisa mengikat unsur N agar tidak menguap begitu saja dengan kena teriknya sinar matahari, sehingga si tanah akan bisa lebih subur. Karena di dalam jerami ini juga ada unsur K-nya yang sangat diperlukan oleh tanaman nantinya, sehingga si tanah tidak mudah bangkak atau tidak mudah keras apabila dikerjakan atau digarap untuk musim-musim selanjutnya. Mudah-mudahan sekelumit pembicaraan saya ini ada manfaatnya, dan kami selalu mengharapkan untuk kadang tani kita dimanapun berada tetap membiasakan agar jerami-jerami itu tidak akan terbakar lagi, sehingga kita juga akan cinta damai dengan lingkungan, supaya lingkungan kita juga tidak rusak karena setelah banyak penggunaan dari unsur-unsur kimia yang banyak
tertabur atau terkonsumsi oleh tanah kita, sehingga kadang tani kita nantinya akan lebih mengerti. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.